Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Ardaningsi dengan NIM 22650021. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya, yaitu dengan menggunakan aplikasi pada Microsoft PowerPoint untuk membahasnya. Baik, langsung saja di sini saya akan membuka aplikasinya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu spasial dan non spasial. Baik, di sini langsung saja pada spasial. Biasanya spasial itu berkaitan dengan ruang fisik atau lokasi dalam konteks geografis atau ilmu lain yang mempertimbangkan dimensi ruang. Sedangkan non spasial merujuk pada hal-hal yang tidak terkait dengan ruang fisik seperti konsep abstrak, ide, atau atribut yang tidak bergantung pada lokasi fisik. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari spasial dan non-spasial. Kita lanjut pada artikel-artikel yang akan kita bahas selanjutnya. Di sini saya akan menunjukkan beberapa artikel mengenai data spasial dan data non-spasial. Lanjut. Nah, pada artikel yang pertama di sini kita masih masuk pada data spasial yang berjudul Pengolahan Data Spasial untuk Pemanfaatan Perubahan Penggunaan Lahan. Nah, di sini artikel ini membahas tentang bagaimana data spasial digunakan dalam pengolahan sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan lahan pertanian. Melalui pemetaan dan analisis spasial, artikel ini menguraikan bagaimana informasi geografis membantu dalam pengambilan keputusan untuk pelestarian dan penggunaan yang berkelanjutan. Lanjut. Abstraknya di sini, fenomena perubahan penggunaan lahan sering muncul seiring dengan bertambahnya kebutuhan dan permintaan terhadap lahan, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor non-pertanian. Luas dan arah perubahan penggunaan lahan seiring dengan berkembangnya teknologi dapat kita ketahui melalui pengolahan sistem informasi geografis atau SIG. Metode yang digunakan adalah metode studi literatur yang berarti mencari, mengidentifikasi, dan menganalisis penelitian-penelitian terdahulu. Pengolahan data spasial yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan dan mengetahui perubahan penggunaan lahan berdasarkan kajian pustaka dari penelitian terlebih dahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan data spasial untuk mengetahui terjadinya perubahan penggunaan lahan dari pertanian menjadi non-pertanian. Perubahan area taman nasional, arah perubahan penggunaan lahan pusat kota, dan perubahan di sekitar daerah aliran sungai atau DAS. Nah, di bawah ini adalah alamat dari artikel yang saya telah dapatkan. Mungkin bisa langsung dicek untuk membuktikannya atau untuk mengetahuinya lebih lanjut. Saya lanjut di sini pada artikel kedua masih dalam data spasial yang berjudul Peran Pemetaan Potensi Pemanfaatan Ruang Berbasis Sistem Informasi Geografis dalam Penyelenggaraan Penggunaan Pelayanan Publik Kelurahan. Nah, di sini artikel ini mengulas pentingnya data spasial dalam perencanaan tata ruang kota dari pemetaan wilayah hingga analisis jarak dan aksesibilitas informasi. Data spasial menjadi kunci dalam merancang kota yang efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Lanjut, di sini pada tampilan digital, pemanfaatan ruang berbasis sistem informasi geografis atau SIG memungkinkan peningkatan efisien proses penyimpanan, pembaharuan, dan akses ulang data. Hal ini menunjukkan optimalisasi tugas aparat kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuan artikel ini adalah menemukan peran pemetaan potensi pemanfaatan ruang kelurahan berbasis SIG dalam penyelenggaraan pelayanan publik kelurahan. Tujuan ini dicapai melalui dua tahap, yakni 1. Pemetaan potensi pemanfaatan ruang kelurahan berbasis sistem informasi geografis, dan 2. Analisis peran pemetaan potensi pemanfaatan ruang kelurahan berbasis SIG dalam penyelenggaraan pelayanan publik kelurahan. Metode ini adalah studi kasus dengan teknik analisis spasial menggunakan software ARC GIS serta teknik deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa peta pemanfaatan ruang berbasis SIG memuat informasi spasial berupa lokasi,
sebaran dan luas setiap fungsi bangunan berperan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik aparat kelurahan Sondakan, baik pada bidang pemerintah, pembangunan, dan ketertiban dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di bawah juga ini adalah alamat dari artikel tersebut atau website dari artikel yang saya bahas. Mungkin ada yang ingin lanjutkan, silakan. Nah, di sini lanjut pada artikel yang pertama pada data non-spasial. Pembuatan WebGIS untuk pemetaan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kabupaten Blitar. Nah, artikel ini membahas beragam teknik analisis data non-spasial yang digunakan dalam konteks bisnis seperti analisis regresi, analisis cluster, dan analisis faktor. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat memahami tren pasar, perilaku konsumen, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bisnis. Lanjut di sini, pada abstraknya saya akan jelaskan lagi. Banyak sektor dan faktor untuk pengembangan pembangunan ekonomi Kabupaten Blitar. Salah satunya adalah program dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Blitar untuk memonitoring usaha mikro kecil dan menengah. Penelitian ini menggunakan data spasial berupa koordinat lokasi, alamat, dan data non-spasial berupa data dan informasi pendukung berupa nama UMKM, kategori dan jenis produk, alamat, kotak atau nomor telepon, pemilik atau penanggung jawab, dan foto UMKM. Pada pembuatan WebGIS UMKM, Kabupaten Blitar ini menggunakan Google Maps API sebagai peta dasar. Basis data yang dibuat pada PHP-MyAdmin pada WebGIS ini dibangun berdasarkan data tabular dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, dan UMKM Kabupaten Blitar, serta hasil penelitian lapangan. Halaman website ini dibangun dengan membuat skrip menggunakan Sublime Text yang tampil pada localhost, basis data, dan skrip halaman import ke dalam hosting agar WebGIS dapat tampil secara online di domain http UMKM Blitar ID. Nah, di sini adalah alamat dari artikel tersebut atau link dari jurnal yang saya telah temukan. Baik, di sini saya akan lanjutkan pada artikel yang kedua masih dalam data non-spasial yang berjudul Peran Data Non-Spasial dalam Kesehatan Masyarakat. Nah, artikel ini mengurai bagaimana data non-spasial seperti data demografi, data kesehatan, dan data perilaku digunakan dalam analisis kesehatan masyarakat. Dari identifikasi pola penyakit hingga pemodelan epidemiologi, informasi ini membantu penyedia layanan kesehatan dan peneliti dalam upaya pencegah dan pengendalian penyakit. Lanjut di sini, penelitian ini mengkaji karakteristik spasial kawasan perumahan berdasarkan data pengendaraan jauh resolusi sangat tinggi ICONOS dan mengkaji model estimasi tingkat kualitas kesehatan lingkungan perumahan berdasarkan variabel spasial. Nah, di sini maksudnya spasial adalah kita membahas tentang masuk dalam non spasial. Jadi memungkinkan kita pada kesehatan non spasial juga. Nah, hasil penelitian menunjukkan data pengendaraan jauh resolusi sangat tinggi mampu mengklarifikasi tipe perumahan menjadi 6 kelas, yaitu tipe perumahan mewah, tipe perumahan menengah, tipe perumahan sederhana, tipe perumahan alami 1, tipe perumahan alami 2, tipe perumahan alami 3. Berdasarkan persamaan register ganda linear, variabel spasi yang mempengaruhi signifikan terhadap tingkat kualitas kesehatan lingkungan perumahan adalah kepadatan bangunan, konektivitas jaringan jalan atau indeks J, dan jarak rata-rata rumah terhadap jalan. Nah, di sini juga ada alamat dari website atau artikel ini. Mungkin itu dia penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.